Selamat siang dokter teman-teman. Saya Daniel dengan NIM 10 2018 083 akan menjelaskan tugas bagi tim PK saya tentang pengambilan darah vena dan kapiler serta reaksi bekuan darah. Oke, ini adalah foto gambar pengambilan darah. Pertama itu kita menggunakan APD dahulu, yaitu dengan masker dan sarung tangan. Yang minimal itu adalah sarung tangan karena melindungi kita dari infeksi darah pasien atau infeksi dari pasien yang kena penyakit yang bisa menular melalui darah. Lalu yang pertama kita lakukan adalah membersihkan, mengambil darah vena di fossa cavity. Lalu pertama kita harus membersihkan dahulu darah fossa cavity dengan alkohol 70%. Kita mengusapnya dari medial ke lateral. Lalu kita mengikat tangan pasien 2-3 jari di atas venanya di fossa cavity. Ikatannya itu tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu longgar. Jika masih tidak kelihatan, kita menyuruh pasien untuk menggenggam dan melepaskan lagi sampai venanya kelihatan. Jika venanya sudah kelihatan, kita menggunakan tangan satu sebagai guideline sehingga jarum tidak seperti melayang. Lalu menusukkan ke dalam venanya tersebut. Jika kita menusukkan dengan benar, kita akan merasakan seperti ada di ruang kosong. Lalu kita tarik sempit ini secara perlahan, lalu membuka talinya, lalu kita tutup bekas suntikan tersebut dengan alkohol. Selanjutnya, ini juga sama gambarnya, hanya membedakan beda jarum saja. Selanjutnya kita mengambil darah kapiler. Mengenai darah kapiler itu pada orang dewasa itu ada di jari tengah dan great finger ring. Sedangkan pada bayi itu di ibu jari kaki dan di bagian heelsnya. Lalu cara penusukan jari yang benar tuh seperti ini ya, agak menyamping, tidak lurus seperti ini. Lalu ini juga jarum yang benar dari pipi. Ini cara lokasi pengambilan dan lokasi penusukannya. Oke, sebelum ini saya akan mempraktikkan cara mengambil darah vena dan kapiler. Saya akan mempraktikkan cara mengambil darah vena dan kapiler. Tahan dulu Pak. Sebelum itu kita harus memakai APD dulu, yaitu masker dan sarung tangan. Minimal itu sarung tangan ya untuk mengambil darah. Kita mengambil darah venanya di fossa cavity. Pertama yang kita lakukan adalah membersihkan fossa cavity dengan alkohol 70%. Lalu kita mengikat lengannya dari 2-3 jari dari fossa cavity-nya atau venanya. Menggunakan tali. Oke. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar. Lalu jika tidak kelihatan, kita menyuruh pasien menggerakkan tangannya dan melepaskan lagi sampai berulang sampai kelihatan venanya. Ada kesalahan Pak? Baik. Selanjutnya kita menaruh tangan kita sebagai guideline untuk 6 vena. Lalu kita mengambil jarum. Lalu kita menusukkan ke venanya. Jika kita benar menusuk venanya, kita akan merasakan ada ruang kosong di dalam ini. Tidak seperti benda padat. Lalu kita tarik secara perlahan darahnya, kita ambil secukupnya. Lalu kita membuka lapisannya. Lalu bekas yang kita tusuk tadi, bekas yang jarum tadi kita tarik, terus lalu kita tutup dengan alkohol. Oke. Sebagai catatan saja,
Tadi pertama kali dalam membersihkan daerah tersebut kita menggunakan alkohol dari arah medial ke lateral. Selanjutnya saya akan melakukan pengambilan darah kapiler dari orang dewasa. Pertama kita menjuru pasien tersebut membuka jarinya. Yang bisa kita ambil adalah bagi orang dewasa itu di daerah jari jari tengah dan jari cincin. Yang kita pertama lakukan adalah mengambil darahnya dengan jarum yang pipi. Yang bagus itu jarum yang benar pipi, lalu kita memotong, lalu kita membersihkan dulu dengan alkohol. Lalu kita misalkan ini jarumnya, kita potong seperti melengkung. Jangan seperti begini, tapi melengkungnya seperti 90 derajat. Lalu kita ambil darah, kita taruh di tempat yang sudah sediakan. Oke, begitu praktik cara mengambil vena dan darah kapiler. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan cara mengambil atau menghitung trombositnya. Darah yang tadi sudah kita ambil ditaruh di tempatnya, lalu kita menggunakan pipetoma, yaitu pipetoma yang ada merahnya di sini. Sedangkan di sini ada untuk menghitung leukosit. Dan ini kita hitung menggunakan untuk menghitung eritrosit dan trombosit. Kita lihat di sini ada kayak batas-batasnya ada 0,5, 1 dan 101. Lalu pertama yang kita lakukan adalah membilas pipetoma tersebut dengan pengencerannya. Pengencerannya agar tidak ada darah yang tertempel. Lalu selanjutnya kita mengambil darahnya sampai batas 0,5. Sampai batas 0,5, lalu sisanya kita penuhkan dengan pengenceran tersebut sampai 101. Jadi setelah diambil situ, kita akan mengocoknya sehingga homogen, sehingga darah tersebut bisa lisis dan memudahkan kita melihat eritrosit dan trombositnya. Lalu setelah itu kita taruh di bagian tengah di kamar hitung Newberg Improve. Kita kan di tengah ya, karena yang kita hitung itu bagian kamar tengahnya saja. Baiknya saya akan memperhatikannya dalam cara menghitungnya. Kita lihat dan lalu kita akan menaruhnya ini di mikroskop di pembesaran 40 kali. Kondensator diturunkan dan diafragma ditutup. Baik, saya akan mempraktekannya. Baik, saya akan melakukan pempraktekan di mana kita menghitung trombosit menggunakan mikroskop. Pertama itu kita menggunakan pipetoma yang ada warna merahnya ya. Jika yang warna putih itu untuk leukosit, kalau misalnya warna merah itu untuk menghitung eritrosit dan trombosit. Lalu kita mengambil petomanya tersebut, kita bilas dahulu dengan cairan pengencernya. Lalu agar tidak ada darah yang menempel, lalu kita ambil darahnya tersebut sampai dengan batas 0,5. Sampai batas 0,5. Lalu kita isi penuh dengan pengencerannya sampai batas 1,1. Setelah sampai 1,1, kita kocok sehingga homogen, sehingga darah bisa jadi lisis, sehingga kita mudah dapat melihat eritrosit dan trombositnya. Lalu buang 2-3 tetes darah tersebut. Lalu kita taruh di kamar hitung Improve. Usahakan kita taruh di tengah, karena di tengah yang kita hitung. Setelah selesai pipetoma kita bersihkan, kita bias lagi dengan pengenceran lagi. Lalu hasil yang tadi kita taruh di bawah mikroskop. Dalam mikroskop itu kita kan dengan pengaturan pembesaran secara objektifnya 40 kali dan kondensator diturunkan dan diafragma ditutup. Lalu kita akan melihat hasilnya di bawah mikroskop tersebut. Dalam menghitung hasilnya, kita harus melihat dulu sifat-sifat trombositnya.
Yang sifat trombosit yang pertama kita lakukan adalah menggunakan pipetoma eritrosit dengan larutan pengencer 100 kali dan 200 kali. Lalu pengalutan pengencernya itu adalah yang kita pakai adalah larutan amonium oksalat karena pengalutan pengencer ini yang bisa melisis eritrosit. Sedangkan larutan Alex Ecker itu tidak melisis eritrosit. Seperti saya jelaskan tadi, mikroskop menggunakan lensa objektif 40 kali pembesaran dan kondensator diturunkan dan ditutup atau dikecilkan. Itu hitung infusumber pada kelima bidang sedang dihitung itu satu bidang besar di tengah. Lalu ini bisa kita lihat kan nih ada kamar hitungnya ada 5 kotak. 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Yang kita hitung ada bagian kotak yang tengah saja. Karena yang 4 kotak di luar ini hanya menghitung leukosit dan hanya untuk menghitung leukosit. Lalu cara menghitungnya yang kita hitung adalah hanya menghitung batas kiri dan batas atas, sedangkan batas kanan dan batas bawah itu tidak dihitung. Lalu kita hitung mulai dari hitung dari kiri sampai kanan, lalu dari turun dari kanan ke kiri dan selanjutnya dan begitu terus. Oke. Untuk luasnya itu kan kita tahu ada 5 kotak, berarti ada 5 kali 1/5 kali 1/5. Jadi 0,22 mm kuadrat. Untuk volumenya itu luasnya tadi tinggal dikalikan tingginya saja. Tingginya itu adalah 0,1, jadi 0,02 mm pangkat 3. Kalau faktornya itu adalah 1 per volume kali pengenceran. Karena tadi kita pengenceran kita ambil dari tadi 0,5, maka pengenceran 200. Sedangkan kalau misalnya dari kita ambil dari batas 1, maka pengencerannya 100. Lalu misalkan dananya kita ambil di batas 0,5, maka yang ini ada 200. Jadi faktornya adalah 110.000. Untuk menghitung jumlah trombosit, yang kita butuhkan adalah faktor dan jumlah selnya. Misalnya jumlah selnya itu adalah 20 atau 10. Maka jumlah eritrosit itu adalah 10.000 kali 100 kali 10, maka 100.000 sel per mikroliter. Nah, untuk yang normal untuk ketelitiannya itu 11% sampai 15% itu yang mahir. Untuk eritrosit normalnya itu adalah 150.000 sampai 450.000. Nah, karena kita hasilnya ada cuma 100.000, berarti ada kelainan yaitu trombositopenia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refraksi pembukuan. Yang kita butuhkan adalah suntik, kapas alkohol, dan semprit dan darah yang 5 mm dan tabung sentrifus berkala dan batang lidi. Berikut saya akan melakukan prakteknya. Selanjutnya saya akan melakukan mempraktekkan cara refraksi pembukuan. Pertama yang kita siapkan adalah darah sekitar 5 mm dan tabung centrifuge tube. Kita taruh dari 5 mm-nya ke dalam tabung centrifuge. Lalu kita taruh centrifuge dalam kulkas 2-3 jam. Setelah itu, selama 2-3 jam sudah taruh dalam kulkas sudah selesai, kita akan membukanya di luar, mengeluarkannya dari kulkas tersebut. Kita akan lihat bagaimana sisa darahnya. Lalu kita akan melihat gimana cara teksturnya, apakah dia kenyal atau tidak. Misalnya yang baik itu adalah kenyal, jika tidak berarti ada kelainan di pembukaan darahnya. Sekian prakteknya saya. Baik, prakteknya sudah diselesaikan. Tadi kan setelah kita taruh dalam kulkas selama 3 jam, maka kita akan membukanya kembali. Untuk penilaiannya kita hitung dengan volume serumnya. Misalnya tadi kan saya bilang di praktikum, di dalam video praktik saya
yang kita hitung adalah bekas darahnya. Misalnya bekas darahnya 3 mm dari 5 mm, berarti volume serumnya itu adalah 3/5 kali 100%. Berarti sekitar 60% serum. Lalu konsistensi bekuan itu kita menggunakan lidi tersebut, kita tarik darahnya, 3 tusukan dan kita tarik keluar, kita lihat apakah konsistensinya gimana. Seperti yang saya praktekkan, bilang di video praktekan tadi, yang baik itu adalah kenyal, sedangkan bisa dia agak rapuh, berarti ada kelainan di dalam pembukaan darah. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang tugas praktikum PK ini. Saya mengatakan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.